Karena di sanalah ketika Yesus naik ke surga, dia menuntaskan apa yang sudah selesai dia kerjakan di bumi ini. Di surgalah Yesus mempersembahkan satu kali untuk selamanya di bait suci surgawi di hadapan Allah. Dan persembahan itu diterima oleh Bapaknya. Sehingga Yesus bisa mengutus Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih jemaat Tuhan, dan saya bersyukur sekali untuk hari ini kita bisa bersama-sama beribadah merayakan hari kenaikan Yesus. Dan saya bersyukur ya lihat anak-anak ada di sini. Ada anak-anak sekolah minggu mana tadi yang sudah melayani? Wah, ada anak sekolah minggu yang lain. Dan terima kasih buat orang tua di mana momen hari raya, sebenarnya hari raya gereja, kesempatan kita membawa anak-anak. Ya, karena inilah sebenarnya ibadah intergenerasi. Dan anak-anak sedang belajar dari kita untuk beribadah. Ya, jadi karena itu anak mau melihat orang-orang dewasa ini beribadah bagaimana. Dan inilah kesempatannya. Dan saya menyambut juga Bapak Ibu yang dari luar kota yang pas mungkin berlibur atau ada keperluan datang ke Makassar. Selamat datang saudara. Saudara, saya sejujurnya agak bingung ya mau mengucapkan selamat apa saudara. Kalau hari kelahiran Yesus kita bilang selamat Natal gitu ya. Hari kematian dan kebangkitan Yesus kita bilang selamat Paskah. Ini hari kenaikan hari apa ya? Selamat apa ya? Selamat naik enggak ya juga saudara ya? Selamat merayakan hari kenaikan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Indonesia memberikan tanggal merah untuk hari raya ini. Sehingga kita orang Kristen bisa merayakan, bahkan ditambah lagi satu hari saudara ya liburnya. Tapi saudara sayangnya adalah tidak banyak orang Kristen yang menganggap hari ini penting. Apalagi lihat ini long weekend saudara ya. Lebih enak pakai berlibur. Nah saudara, sebenarnya ini adalah sebuah ironi. Dan memang kita melihat bahwa kenaikan Yesus tidak dirayakan semeriah hari Natal ataupun hari Paskah. Mungkin agak sulit bagaimana memperagakan Yesus naik ke surga saudara ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu viral di Korea Selatan. Yesusnya itu diangkat naik pakai crane gitu ya sampai melebihi gedung-gedung tinggi. Saya bingung kalau kita mau merayakan itu enggak ada yang mau jadi talentnya saudara ya. Nah saudara, jelas ini bukanlah hal yang mudah memang. Tapi it's okay saudara ya. Tapi hari ini kita akan belajar sebuah keindahan atau satu keindahan yang luar biasa agung. Mengapa peristiwa kenaikan Yesus ini sama pentingnya ketika kita merayakan Paskah, ketika kita merayakan Natal, bahkan kita merayakan nanti Pentakosta 10 hari kemudian di hari Minggu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang percaya dengan kelahiran Yesus, banyak orang percaya dengan kematian Yesus, tapi tidak banyak orang percaya dengan kebangkitan Yesus, apalagi kenaikan Yesus. Karena itu dianggap satu hal yang tidak masuk akal. Mereka hanya menganggap Yesus bangkit, Yesus naik hanya secara spiritual. Tapi kita di dalam iman kita kepada Yesus, kita percaya bahwa semua itu terjadi di dalam sejarah. Nah saudara, oleh karena itu mulai hari ini kita akan mengawali series Kerajaan Allah yang bagian kedua. Di mana bagian pertama kita sudah selesai sampai Paskah. Dan kita memulai di seri yang kedua ini, kita mulai dengan hari kenaikan Yesus sampai akhir Mei nanti, sampai kepada pengutusan orang-orang percaya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengawali dengan ini. Sudah ada Bapak Ibu atau saudara yang tahu buat roti? Siapa? Ada beberapa ya yang usaha roti, yang suka makan roti. Nah saya saudara ya. Nah saudara, kita bayangkanlah walaupun kita tidak terlalu tahu bagaimana membuat roti, paling tidak ya kita tahulah tahap-tahap pembuatan roti. Nah, oke ya, paling tidak ada 5 tahap ini saudara ya. Ya bagaimana kita mencampur bahan-bahan, kemudian diulen, kemudian ditunggu dikembangkan, kemudian dipanggang sampai disaji. Saudara bayangkan kalau satu tahap ini saja kita lewati misalnya ya, habis diulen langsung kita panggang saja. Nggak usah tunggu, mau cepat-cepat toh. Nah saudara, kita akan menghasilkan roti yang kalau kita lempari anjing itu mati. Saudara ya, artinya apa? Rotinya keras ya, karena apa? Tidak mengembang. Nah saudara, kalau kita melihat karya Kristus, kadang-kadang kita hanya berhenti kepada Paskah. Kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, tapi kita tidak menganggap bahwa ya ini Yesus naik ke surga ya sudah, karena tugasnya sudah selesai di sini.
Ya, jadi dia pulang ke surga lalu dengan nyanyian lebih baik di sini ya, rumah kita sendiri. Nah, saudara ini anak-anak tahu nggak lagu itu ya? Kalau anak-anak tahu mungkin lebih tahu lagu Lu Kenal Veronica kok. Nah, itu mungkin saudara ya. Saya nggak tahu itu kenapa lagi terngiang-ngiang di pikiran saya. Nah saudara, jadi banyak orang memang menganggap bahwa Yesus itu naik ke surga hanya sekedar karena dia sudah selesai tugasnya. Sekarang gantian Roh Kudus yang kerja. Gitu ya. Nah, sudah, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Nah saudara, tidakkah demikian? Kalau kita melihat sejarah kerajaan Allah. Nah saudara, kita tahu ya, ada namanya metanarasi Injil. Masih ingat ya? Penciptaan, kejatuhan, penebusan, lalu pemulihan. Nah saudara, ini lebih rinci. Bagaimana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah, tapi dirusak oleh dosa dengan manusia, pemberontakan manusia, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan perjanjian, dan perjanjian itu digenapi dengan kelahiran Yesus. Yesus lahir, dia datang ke dalam dunia ini untuk mati, mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna bagi kita, keselamatan kita. Tapi dia tidak dikalahkan oleh kematian, dia bangkit. Nah setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Lalu apa? Mengutus Roh Kudus dalam momen Pentakosta. Dan itulah dimulai misi gereja. Dan kemudian sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai langit dan bumi yang baru. Ini kalau kita mau lihat frame sejarah kita, sejarah dunia ini, sejarah kerajaan Allah, ini dia saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita mulai dari kenaikan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di awal ini saya berharap kita bersabar ya, mendengarkan, dan ini memang menggali secara teologis. Kita tahu Tuhan menyertai kita, itu bagian level yang dasar. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, oke, kita tahu. Tapi bagaimana karya Kristus sehingga dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Inilah yang akan kita belajar bersama-sama. Saya berharap ini tidak seperti kuliah. Dan saya berusaha menggunakan artikulasi yang saudara bisa pahami, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Apa makna Yesus naik ke surga? Dan inilah yang menjadi tema kita. Yesus naik ke surga untuk menyatakan bahwa dia adalah Raja yang bertahta. Ya saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah berbicara tentang kembalinya Yesus ke dalam kemuliaan di surga. Itu menandai selesainya misi penebusan di dunia. Misi Kristus itu sudah selesai dan dia kembali ke surga. Jadi saudara, ini adalah perubahan peran, perubahan posisi dalam karya keselamatan. Jadi dari salib yang hina itu, dari keadaan yang direndahkan, Yesus kembali kepada kemuliaan, kepada tahta yang mulia. Nah saudara, kita mungkin bertanya begini, kapan ya Yesus direndahkan? Kapan? Sebagian besar kita menganggap pada saat Yesus disalib. Tapi saudara, ketika kita membaca lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita mengatakan bahwa dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ketika Yesus merendahkan dirinya itu dimulai sejak dia menjadi manusia. Inilah yang dimaksud dengan mengosongkan diri. Ya, di Grow 1 itu kita sudah banyak, kita sudah gali semua di sana. Jadi ya saudara, waktu Yesus mengosongkan diri, dia tidak melepaskan status kealahannya, dia tidak berhenti menjadi Allah, hakikat kealahannya tidak hilang, tetapi dia mengosongkan diri dengan menambah. Jadi saudara jangan bayangkan mengosongkan diri itu seperti air di gelas lalu kita buang, dikosongkan. Tidak. Tetapi Yesus mengosongkan dirinya dengan menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Itulah sebabnya kita percaya Yesus punya dua natur. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Nanti kita lihat kenapa Yesus harus adalah Allah sekaligus manusia. Jadi saudara, dengan mengambil natur manusia ini, Yesus sudah merendahkan dirinya. Dan puncaknya waktu dia menyerahkan dirinya di kayu salib.
Di sanalah dia direndahkan serendah-rendahnya. Ketika dia menderita, digantung sebagai penjahat dan dianggap sebagai penjahat yang begitu hina. Yesus direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kita bersyukur saudara, dia tidak dikalahkan oleh kematian. Dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dan berulang kali dia menampakkan dirinya kepada para murid selama 40 hari. Dan Yesus naik ke sorga. Jadi saudara, kalau kita mau lihat bayangkan ya, bandingkan dengan kelahiran. Kelahiran adalah kedatangan raja dalam kehinaan, maka kenaikan adalah kepulangan raja dalam kemuliaan. Kenapa? Karena dalam waktu sesaat, yaitu pada saat dia menjadi manusia, Yesus merendahkan diri. Dia direndahkan, tapi ketika dia pulang, dia naik ke sorga, dia ditinggikan. Dinobatkan sebagai raja. Itu tadi yang anak-anak yang sudah nyanyikan. Jadi penobatan raja, saudara, yang kita nyanyikan itu adalah di momen kenaikan Yesus Kristus. Nah saudara, ada yang bertanya, oh berarti sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus itu bukan raja ya? Atau Yesus itu bukan Tuhan yang mulia ya? Dia baru dapat kemuliaan itu atau dia memegang kuasa sebagai raja itu waktu baru dia naik? Nah saudara, hati-hati, ada pengajaran sesat yang mengajarkan demikian. Bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus. Yesus itu baru menjadi Tuhan pada saat dia naik ke sorga. Nah saudara, ini adalah pemahaman yang salah. Karena itu perlu kita membedakan saudara ya, antara apa itu hakikat, apa itu peran. Gali sedikit ya, lebih dalam Bapak Ibu ya. Masih ingat apa itu hakikat? Hakikat itu sifat yang melekat. Saya, saudara, hakikatnya adalah manusia. Kucing, anjing, apalagi kelinci, hakikatnya binatang, hewan, ya. Yang saudara duduk itu hakikatnya kursi. Jadi itu hakikat namanya ya. Jadi siapa Yesus itu menunjukkan hakikatnya. Dia adalah Allah dan dia adalah Raja kekal. Jadi saudara, Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal tidak pernah berhenti menjadi raja. Tidak pernah berhenti. Bahkan ketika dia menjadi manusia, bahkan ketika dia disalibkan, dia tetap adalah raja. Dia tetap adalah Allah yang menopang segala sesuatu, Allah yang mengendalikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Tidak berubah. Nah sekarang kan banyak drama-drama yang CEO yang menyamar, gitu ya. Ini yang ketawa pasti tahu ini, ibu-ibu suka nonton drakor ya. Entah dia menyamar jadi karyawan kah, atau menyamar jadi orang yang sederhana. Tetapi dia sebagai CEO tidak pernah berubah, betul ya. Dia hanya menyamar. Nah saudara, Tuhan Yesus tidak menyamar ya. Tapi dia betul-betul menjadi manusia. Dia tetap adalah Allah dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sebagai Allah, Yesus selalu menjadi raja. Raja yang kekal. Tetapi apa yang terjadi dengan kenaikan? Nah saudara, inilah yang berbicara tentang peran. Apa yang Yesus kerjakan dalam sejarah. Kenaikan adalah momen di mana Yesus dimuliakan, dinobatkan sebagai raja dari keadaannya. Yang sesaat dia direndahkan saat berinkarnasi. Makanya di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat. Jadi memang saat dia berinkarnasi, Yesus dalam keadaan rendah. Jadi saudara, kalau kita coba bandingkan ya. Bagaimana kenaikan itu begitu penting di dalam sejarah keselamatan, inilah dia. Yaitu pada saat berinkarnasi di dunia, Yesus memerintah sebagai raja yang tersembunyi. Di balik kehinaannya, di balik penderitaannya. Dia membatasi penggunaan keilahiannya, tapi tidak hilang. Tidak kehilangan keilahiannya. Tapi saat dia naik ke sorga, dia dimuliakan. Dan dia memerintah sebagai raja yang dinobatkan. Dan Yesus naik ke sorga, bertahta secara resmi memulai pemerintahannya sebagai raja atas segala sesuatu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ini yang dijelaskan dalam Ibrani. Ya nanti kita akan banyak baca Ibrani saudara ya.
Saya akan baca ke saudara, dikatakan begini, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini bicara tentang esensi Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, kemuliaan Allah ada padanya, dia adalah Allah. Nah, setelah selesai mengadakan penyucian, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini bicara tentang penobatannya, kenaikannya sebagai sang raja. Nah, saudara, inilah momen kenaikan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Ini masuk dalam pengakuan iman rasuli ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Saudara jangan bayangkan ya, itu dua orang itu atau dua Allah itu duduk sama-sama begitu saudara ya. Seperti pengantin, bukan ya. Itu adalah bahasa figuratif yang menunjukkan posisi otoritas Yesus sama dengan Bapa. Makanya kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan, fully God, Tuhan yang sepenuhnya, ya karena dia punya otoritas yang sama dengan Bapa. Ini bicara kalau bicara tentang Allah Tritunggal lagi saudara ya. Jadi saudara, inilah makna yang pertama raja yang bertahta itu. Ketika Yesus naik ke sorga, dia secara official menjadi raja yang bertahta. Nanti kita akan lihat aplikasinya saudara. Yang kedua, raja yang bertahta itu juga adalah imam besar agung dan sang perantara. Jadi Yesus ketika naik ke sorga, dia sebagai raja, bukan hanya sekedar sebagai raja yang memerintah apa, tapi ada sebuah fungsi yang dia kerjakan. Dan ini kita akan lihat sini banyak saudara ya. Saudara, saya mengajak kita membuka Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-7. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saudara ada dalam perenungan Alkitab setiap hari, pas saudara membaca surat Ibrani, Ibrani pasal 4 sampai pasal 10 itu panjang sekali bahas khusus tentang keimaman Yesus. Dan secara khusus saya akan membahas mulai dari pasal yang ke-7, ayat yang ke-25-26 dan nanti pasal yang ke-8. Saudara perhatikan ya, saya akan bacakan ini pelan-pelan. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Pasal 8. Inti dari semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk membawa persembahan dan korban. Karena itu imam besar itu perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, sesuatu itu apa saudara? Korban. Nanti kita lihat saudara ya. Ayat yang keempat, saya lanjut dulu. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang membawa persembahan menurut hukum Taurat. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi lambang dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikian firman Tuhan, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Namun sekarang ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji-janji yang lebih mulia pula. Saudara, mungkin kita tidak terlalu paham konteks ini, karena itu mari kita berteleportasi ke zaman Musa ketika masih di padang gurun dan Tuhan memberikan perintah untuk membangun kemah suci. Nah, saudara, kalau saudara bisa membaca ini dalam Keluaran 25 sampai 40 dan itu mungkin bagian yang paling saudara suka gitu saudara ya. Wah, kalau baca Alkitab ini yang paling semangat saya baca. Karena apa? Banyak sekali peraturan di situ ya. Atau mungkin perasaan saya saja ya saudara ya. Nah, saudara ini mari kita lihat bagian-bagian di dalam tabernakel.
Ya, jelaskan secara ringkas saja saudara, dan nanti kita akan khusus ke satu bagian ruangan. Yaitu yang pertama, kita mulai dari halaman atau dikatakan pelataran. Di mana bagian itu yang bisa masuk adalah semua umat Israel. Termasuk bangsa asing yang mau menjadi orang Israel, dan tentu mereka harus disunat melakukan ritual ini sebagai tanda perjanjian mereka menjadi umat Allah. Mereka beribadah di halaman atau di pelataran. Oke? Nah, masuk di kemah pertemuan ada namanya ruang kudus. Siapa yang boleh masuk di situ? Yang boleh masuk adalah hanya imam keturunan Lewi. Nah, saudara, saya jelaskan ya ritual apa yang dilakukan karena panjang sekali. Saudara bisa nanti lihat di Keluaran 25 sampai 40. Nah, kemudian setelah itu saudara, ada satu ruangan yang namanya ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk di situ? Imam besar. Hanya boleh imam besar. Dan hanya keturunan Harun. Kapan dia masuk? Hanya 1 tahun 1 kali. Dan itu di momen yang bernama Yom Kippur. Apa itu? Di hari pendamaian. Saudara bisa lihat itu di Imamat pasal 16. Ya, saudara, kalau kita lihat 5 kitab Musa, ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Imamat itu ditaruh tengah-tengah. Kenapa saudara? Karena itu intinya di situ. Dan dari Imamat itu ada satu pasal yang menjadi pusat intinya. Apa itu? Itulah Imamat pasal 16. Dan saya akan jelaskan saudara apa yang dikerjakan oleh imam besar ketika masuk di sana. Jadi ini adalah hari 1 tahun 1 kali di mana imam itu masuk ke ruangan Maha Kudus. Apa yang dikerjakan? Jadi imam itu saudara tidak pakai baju kebesarannya ya. Kalau kita baca Alkitab itu ada baju ungu, ada penutup dadanya, ada 12 batu permata ya yang melambangkan 12 suku Israel. Tapi dia hanya pakai pakaian lenan. Jadi yang pertama dia harus menyembelih seekor lembu jantan. Lalu diambil darahnya. Untuk apa? Dia harus menyucikan terlebih dahulu dirinya sebelum dia membawa dosa-dosa orang Israel. Nah, saudara, jadi setelah dia menyembelih lembu jantan, dia membawa sebuah ukupan, yaitu yang dia pegang itu saudara ya. Dan dia harus bakar kemenyan. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus penuh dengan asap. Supaya apa saudara? Alkitab katakan supaya jangan dia mati di sana. Karena apa? Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Dan di atas tabut perjanjian itu ada namanya tutup pendamaian. Itu saudara yang warna emas ya. Yang ada malaikat 2 di atasnya. Itu namanya tutup pendamaian. Nah saudara, waktu imam besar itu masuk penuh dengan asap, dia harus penuhi dulu ruangan itu dengan asap. Kemudian dia keluar, dia ambil darah lembu jantan yang sudah korbankan itu, dia masuk kembali ke dalam dan dia memercikkan darahnya 7 kali. Sebagai apa? Korban penebusan untuk imam besar itu dulu. Lalu kemudian dia keluar, dia menyembelih lagi seekor kambing jantan. Nah saudara, sebenarnya ceritanya itu 2. Diundi, 1 yang disembelih, 1 yang nanti dilepaskan. Namanya itu kambing Azazel. Ya saudara ya. Jadi yang kambing untuk yang disembelih ini sudah dipotong, diambil lagi darahnya. Dan di sanalah kembali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus membawa dosa umat Israel. Jadi dia sucikan dirinya dulu. Lalu ambil darah dari kambing jantan, diambil, dia percikkan lagi. Baru itu dia keluar dan dia banyak ritualnya saudara ya. Saya khusus ke imam di ruang Maha Kudus saja. Dan kemudian kambing yang namanya Azazel itu di sana ditumpahkan seluruh dosa-dosa umat, lalu dia diantar ke padang gurun, dibiarkan sendiri. Sebenarnya saya pernah jelaskan saudara ya di dalam khotbah kalimat Yesus tentang Eli Eli lama sabachthani itu. Apa itu kambing Azazel itu? Saya tidak jelaskan lagi saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya dalam ritual Imamat 16 ini memberi gambaran sebenarnya apa yang apa yang penulis Ibrani maksudkan ketika dia bicara tentang imam besar. Jadi ada 2 unsur.
ada korban, ada imam besar. Dan sebenarnya ini adalah gambaran tentang apa yang akan datang, nanti akan digenapi. Jadi ini bukan ritual yang dibuat oleh bangsa Israel, saudara. Tuhan yang ajarin sendiri. Tuhan yang perintahkan, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Ini bukan budaya manusia. Ini Tuhan yang perintahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang mau menunjukkan bahwa memang tidak semua orang bisa menghadap kepada Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita pasti mati. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Kan kita pikir ya repot sekali ya. Ya memang. Karena itulah kondisi keberdosaan kita, saudara. Tetapi saudara, kita mengetahui bahwa di dalam terang Injil, siapa yang menggenapi itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah korban itu sendiri, anak domba yang tidak bercacat, di mana dia menyerahkan dirinya bagi dosa umatnya dalam peristiwa apa, saudara? Salib. Dan ada satu unsur lagi, imam besar. Imam besar yang membawa darah itu kepada tahta Allah. Dan itu momen apa, saudara? Kenaikan Yesus. Jadi saudara, kalau kita mau simpulkan ya, kematian Yesus di salib itu menunjukkan apa yang dia kurbankan sebagai kurban tebusan. Apa itu? Nyawanya. Darahnya. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah. Nah, momen kenaikan Yesus itu adalah momen kapan dia bawa korban itu. Jadi saudara, kalau Yesus tidak naik ke surga, korban penebusan ini belum sampai, belum selesai. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen penting sekali kita mengingat momen kenaikan Yesus ini. Karena inilah Yesus menyempurnakan apa yang sudah sempurna dia kerjakan di dunia ini ketika dia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita sebagai korban penebusan. Dan dia persembahkan itu. Dikatakan apa? Dia masuk ke dalam bait Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu apa? Di hadapan Bapanya. Dia persembahkan itu. Dan sebagai tanda Bapanya terima adalah, makanya Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai tanda Bapanya sudah terima adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Sekarang misi kerajaan Allah itu dikerjakan oleh saudara dan saya. Nah, saudara bisa lihat ya, ini rangkaian karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Dan dia naik ke surga sebagai imam besar agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita tidak perlu lagi setiap tahun datang dengan korban persembahan. Ya, dengan segala ritual itu. Karena apa? Kurban-kurban persembahan itu sebenarnya menggambarkan tentang siapa yang nanti akan dikurbankan bagi keselamatan kita. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita hanya memiliki satu perantara saja. Satu pengantara kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Perantara itu orang yang berdiri di antara dua pihak. Saudara tadi ingat ya, Yesus punya dua natur. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Itulah sebabnya dia bisa berfungsi sebagai perantara. Kalau saya lagi katakanlah ya, lagi berkonflik dengan suami saya misalnya. Saudara kucuk-kucuk datang, saudara bukan relasi saya, bukan keluarga saya, lalu mau datang jadi pengantara. Bisa? Kita bilang, siapa kau? Ya, tidak ada hubungannya. Jadi pengantara itu harus punya relasi di antara kedua belah pihak sehingga dia bisa menjadi perantara. Dan itulah Yesus. Dia adalah Allah yang memperdamaikan dosa umatnya. Dan dia adalah manusia yang berfungsi sebagai imam besar yang membawa persembahan itu kepada Bapanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita melihat bahwa kita hanya punya satu perantara. Karena apa? Kita tidak mungkin punya perantara manusia di bumi ini karena manusia juga berdosa. Makanya tadi imam besar dia harus persembahkan dulu untuk dirinya. Baru dia bisa membawa itu kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya dalam Ibrani 7 ayat 26 mengatakan yang imam besar yang kita butuhkan itu yang saleh, tidak salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dan tidak ada manusia yang memenuhi persyaratan itu. Itulah sebabnya saudara, tidak ada jalan lain.
Tidak ada jalan lain untuk kita diselamatkan selain hanya melalui Yesus. Tidak ada manusia lain yang bisa menjadi perantara bagi kita. Hanya Yesus. Bukan papanya, bukan mamanya, bukan orang-orang yang dianggap sebagai orang kudus atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang selalu kita cari ketika kita mau meminta sesuatu, dia punya doa lebih berkuasa. Tidak, saudara. Hanya Kristus perantara kita. Hanya Kristus pengantara kita. Nah, saudara, apa yang menjadi aplikasi kita bagi orang percaya? Kita sudah belajar ya tentang teologinya. Sekarang apa aplikasinya? Saudara, saya membawa kita dengan dua pertanyaan. Yang pertama, saudara, apakah Kristen itu layak dipercaya? Saudara, di sepanjang zaman, sepanjang masa, kekristenan itu diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Apakah kekristenan layak dipercaya? Apalagi di era dengan perkembangan teknologi yang semakin hebat ini, yang bisa menciptakan mesin alat yang seolah-olah bisa menjadi atau memiliki pribadi yang bernama AI, ya, yang bernama AI. Kita bertanya, apakah saya masih perlu menjadi orang Kristen dengan semua yang ada? Begitu banyak profesi sekarang digantikan oleh AI. Lalu saya bayangkan, pengkhotbah nanti digantikan dengan AI tidak ya? Tahu jemaat mungkin lebih suka khotbahnya AI daripada dengar pengkhotbah berdiri di sini. Siapa yang tahu, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya begini. Apapun keadaan manusia, sebenarnya dia akan selalu mempertanyakan Tuhan. Misalkan, saudara, waktu kita mengalami masalah, pergumulan, ya, entah kita mendengarkan satu berita yang tidak kita harapkan, atau kita mengalami masalah kesulitan ekonomi, kita dengarkan berita buruk, kita lihat situasi, pokoknya masalah-masalah yang tidak mengenakan, kita mulai bertanya, Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa saya mengalami ini? Gitu ya. Tuhan, kalau Engkau adalah Raja yang mengendalikan segala sesuatu, kenapa saya mengalami ini? Kita bertanya. Tapi saudara, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Apakah kalau keadaan kita baik-baik saja, kita sudah pasti cari Tuhan? Kalau keadaan kita baik-baik saja, saudara pasti cari Tuhan? Ternyata belum tentu juga, saudara. Belum tentu juga. Karena faktanya adalah begitu banyak orang yang sudah memiliki segala sesuatu, semuanya lancar, tidak kekurangan, kebutuhan lahir batinnya tercukupi, bahkan berlebihan. Dia akan berpikir apa? Ngapain saya butuh Tuhan? Saya sudah ada semuanya. Kenapa saya harus cari dia? Saya tidak butuh dia. Saya tidak butuh diselamatkan. Jadi saudara jangan pikir orang yang hidupnya enak itu lebih mudah percaya. Tidak juga, saudara. Jadi saudara, dalam keadaan baik atau kurang baik, sebenarnya kita mempertanyakan ini. Masih pantaskah atau layakkah kekristenan itu dipercaya? Dan ini adalah pertanyaan yang sama yang diajukan oleh pembaca surat Ibrani. Saudara, kalau kita lihat dari semua cerita atau isi surat Ibrani, kita bisa tahu pembacanya ini adalah orang-orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi. Karena apa? Wah, banyak sekali itu diceritakan tentang aturan-aturan. Lalu mereka bertanya begini, masih worth it kah atau masih layakkah kami percaya seorang yang bernama Yesus itu? Karena ketika kami percaya dia, kami hidup susah. Kami menjadi kaum yang terpinggirkan. Kami dianiaya, kami dikucilkan, bahkan keluarga kami dibunuh. Masih layakkah, masih pantaskah kami mengikuti dia? Masih pantaskah kami memberikan hidup kami kepada dia? Tetapi saudara, kita bersyukur penulis Ibrani memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen di zaman itu. Dan secara ringkas pesannya begini. Masalahnya bukan apa yang kau butuhkan. Bukan apa yang kau miliki atau apa yang terjadi dalam hidupmu. Masalahnya adalah siapa yang paling kau butuhkan. Siapa yang memiliki engkau. Itu yang paling penting. Engkau mungkin memang mengalami segala sesuatu yang tidak enak. Tapi ingat, sekarang siapa yang menjadi milikmu? Siapa yang memiliki engkau? Dialah Yesus sang imam besar itu. Dialah Yesus sang raja itu. Saudara, jemaat pembaca Ibrani itu pengen sebenarnya kembali ke kepercayaan lama mereka. Sudah kita kembali saja. Ngapain jadi orang Kristen kalau susah begini?
Kita dianiaya dan mengalami begitu banyak pergumulan karena iman kepada Tuhan Yesus. Pengen mereka kembali sebenarnya. Tapi saudara, penulis Ibrani memberitahu, oke, kau menganggap Musa itu nabi yang terbesar, dan memang bagi orang Israel itu Musa adalah nabi terbesar. Tapi saya memberitahukan kepadamu, Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Musa. Engkau mengagungkan imam besarmu, saya memberitahu kepadamu, Yesus itu melebihi imam besar yang keturunan Harun itu. Dia adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Nah, saudara, nanti bagian itu ya, baru akan dijelaskan. Saya tidak jelaskan sekarang. Engkau mengagungkan bait sucimu, Yesus pergi ke bait suci, yaitu di hadapan Allah, melebihi bait sucimu yang secara fisik itu. Saudara, bukankah itu sebenarnya godaan kita ya? Ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan, rasanya pengen kita tinggalkan ini. Kenapa ya pada saat saya sungguh-sungguh mau menjadi orang Kristen, kenapa banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kenapa ya waktu saya sungguh-sungguh mau bertumbuh, mau benar-benar memperhatikan hidup saya, meninggalkan segala kebiasaan lama saya, ada saja itu godaan yang bikin saya jadi goyah. Dan memang saudara, memang itulah kenyataan. Nah saudara, justru di sanalah kita akan banyak dilatih oleh Tuhan sendiri. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jikalau saudara mulai berpikir, jangan-jangan iman saya salah. Jangan-jangan saya ini salah percaya sama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin saudara memperhatikan gambaran begitu. Berikut ini. Sekarang sudah lapar ya saudara ya. Sudah mulai membayangkan pasti babi tore, ya, nasi padang gitu ya. Wih, selama saya bilang ini tambah telan ludah nih semua ya. Ya, saya tahu kita semua sudah lapar. Anggaplah misalnya ya saudara ya, gereja mengumumkan setelah kebaktian gereja menyediakan makan siang. Gitu ya, misalnya ya, ini misalnya ya, nanti bendahara marah saya ya. Misalnya saudara ya, lalu ada beberapa menu tapi syaratnya jemaat hanya boleh pilih satu menu saja, tapi boleh bebas ambil. Lalu menunya apa? Menu yang pertama kacang goreng langkoseng. Menu yang kedua kue nastar terenak. Menu ketiga kuaci. Menu keempat nasi kuning komplit dengan topak lada, sate kambing, telur lomboknya, ya abonnya semua saya jelaskan ya. Dengan nasinya yang harum wangi. Saya mau tanya, saudara pilih yang mana? Jangan ditanya itu ya. Pasti itu ya. Pasti kita mah pilih nasi kuning. Yang terjadi adalah jemaat komplain sama majelis. Tidak salah jika kau kasih ini menu. Ya, kau suruh pilih salah satu saja. Tapi jomplang. Seandainya ini yang lain bisa kita bungkus, kita bawa pulang, mau jika gitu ya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, ya Pak, pilih satu saja. Ya pastilah kita ambil nasi kuning. Jomplang sekali. Saudara, demikianlah Yesus. Ketika kita membandingkan dengan pilihan-pilihan yang ada di dunia ini. Banyak orang tidak melihat keberhargaan Yesus dalam hidupnya. Sehingga begitu mudah mengambil yang cemilan-cemilan itu. Bukan yang pokok. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengimani Yesus Kristus sebagai rajamu yang berdaulat, sebagai imam besarmu yang pengantara kita, maka dunia akan kehilangan daya tariknya. Karena apa? Karena Yesus yang paling berharga. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita bertanya kembali, apakah kekristenan layak dipercaya? Yes. Kekristenan layak dipercaya. Karena dialah Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala karyanya yang sempurna dia lakukan. Dari perjanjiannya. Kemudian dia sudah genapi dengan datang ke dalam dunia ini. Mati, bangkit, dan dia sudah naik ke sorga. Mempersembahkan apa yang paling kita butuhkan, yaitu keselamatan. Maka saudara, pertanyaan bukan lagi apa yang saya punya, apa yang saya bisa dapatkan supaya saya mempertahankan iman saya. Tapi penulis Ibrani bilang, kamu harus memikirkan. Dan selalu ingat, siapa yang memiliki engkau? Siapa yang paling kau butuhkan? Dialah Yesus, sang imam besar itu. Saudara, ini yang pertama. Kekristenan layak dipercaya? Yes. Yang kedua, saudara, pertanyaan kedua adalah, apakah dunia ini sudah
kehilangan kendali. Kita mungkin dengar berita-berita yang tidak enak ya, peperangan yang ya saat ini lagi gencatan senjata ya, yang seperti ini nanti perang lagi atau tidak ya. Ini kita dengar lagi, Trump ini ketemu dengan Xi Jinping, mau apa lagi nih ya? Ini gimana nih, ya ekonomi ini gimana? Kita semua dalam keadaan bimbang, di tengah-tengah persimpangan. Saudara, kita dengar juga ada berita yang pernah beredar bagaimana mempersiapkan kebutuhan untuk bertahan hidup selama 1 minggu. Ini mau apa ini? Ada mau bencana kah? Atau ada mau perang dunia ketiga kah? Nah saudara, banyak berita-berita yang mungkin menggelisahkan kita. Kita dengar lagi ada virus baru, kita dengar lagi ada jurusan-jurusan yang nanti akan dihapus karena sudah digantikan oleh AI. Nah saudara bisa daftarkan panjang sekali segala kegelisahan, kekhawatiran kita. Saudara, saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti saudara. Tapi ini realita. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah berdosa ini, tidak ada kepastian yang bisa kita pegang. Tapi Yesus berkata apa? Sebelum dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus bukan hanya berkuasa di surga, dia berkuasa di bumi. Bukan hanya nanti waktu dia datang kedua kali, tapi mulai dari kekal, sekarang dan sampai kekal, dia tetap memegang kuasa. Sehingga itulah yang menjamin kita. Itu jaminan mulia tadi kita nyanyi ya. Kita punya jaminan mulia karena apa? Yesus, dia adalah raja yang memegang kendali itu saudara. Kita bisa terus-menerus berjalan sebagai seorang murid Kristus. Bahkan memuridkan orang lain. Dan itulah yang menjadi visi gereja kita kan. Kita bagaimana terus berpusat kepada Kristus. Kita mau terus bertumbuh melalui pemuridan. Dan juga kita bagaimana berdampak bagi orang lain. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ada yang menjamin kita. Dialah Yesus Kristus. Karena itu saudara, ketika Yesaya menulis penglihatannya, dan juga Yohanes di kitab Wahyu menulis penglihatannya, kita melihat bahwa ketika dunia itu dalam keadaan krisis, Allah tetap duduk di tahtanya. Tinggi menjulang. Dunia tidak kehilangan kendali. Bahkan dunia sedang bergerak menuju titik akhir yang sudah ditetapkan. Sampai seluruh rencana kerajaan Allah itu digenapi di langit dan bumi yang baru. Jadi saudara, kerajaan Allah itu tidak pernah tergoyahkan. Walaupun dunia ini seolah-olah tidak terkendali. Di dalam pergumulan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, duka, kemudian luka ataupun kekhawatiran kita akan masa depan. Saudara, kita kembali diingatkan bahwa Kristus tetap pegang kendali. Karena dia adalah raja yang bertahta. Dan dia adalah imam besar yang menjadi mediator bagi kita. Saudara, imam besar yang kita punya adalah bukan hanya imam besar yang membawa persembahan itu. Tapi dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah pernah merasakan semua itu. Sebutkanlah segala pergumulan yang ada dalam dunia ini. Yesus sudah mengalaminya. Bahkan ketika dia digoda dalam godaan dosa, Yesus menang. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, teringat dengan satu perkataan yang dikatakan oleh pendeta Robert Murray, dia adalah pendeta Skotlandia di abad ke-19, dia katakan begini, kalau saya mendengar Yesus berdoa bagi saya di ruangan sebelah, maka hati saya tenang. Karena saya tahu, dia adalah perantara saya. Dan itulah fungsi Yesus sekarang, peran Yesus sekarang. Dia di surga memerintah, tapi sekaligus menjadi mediator kita, perantara kita, yang terus-menerus berdoa bagi saudara dan saya. Kenapa dia bilang, aku menyertai kamu? Yes, betul, karena dia menjamin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah penghiburan yang terbesar bagi kita? Karena itu penulis Ibrani mengingatkan kita. Kalau kita begitu terhenyu dengan kelahiran Yesus, kita begitu tersentuh dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Hari ini, saudara diingatkan, jangan juga lupa yang ini. Apa itu? Kenaikan Yesus. Karena di sanalah ketika Yesus naik ke surga, dia menuntaskan apa yang sudah selesai dia kerjakan di bumi ini, yaitu kematian yang sempurna dan penuh ketaatan itu.
Di surgalah Yesus mempersembahkan satu kali untuk selamanya di bait suci surgawi di hadapan Allah. Dan persembahan itu diterima oleh Bapaknya. Sehingga Yesus bisa mengutus Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat membawa dua pertanyaan ini. Apakah saudara masih tetap yakin bahwa kekristenan itu layak dipercaya? Apakah saudara tetap yakin bahwa hidupmu ada di dalam kendali Kristus? Saudara, jangan melihat dunia ini melalui lensa kecemasan. Tapi lihatlah dunia ini dalam lensa tahta Kristus. Bahwa kita tahu Dia tetap memegang kendali di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Dan kita tahu karena Kristus adalah Raja, bagaimana kita hidup dalam pemerintahannya sementara kita menanti penggenapan kerajaan Allah. Nanti kita akan dengarkan di hari Minggu ini. Bagaimana kita menanti kerajaan Allah itu. Nah saudara, karena itu pergumulan kita bukanlah bukti Yesus tidak berkuasa lagi, bukan. Tetapi pergumulan kita adalah menjadi sarana yang penuh anugerah, di mana kasih Allah dinyatakan melalui kekuatan yang terus-menerus diberikan kepada saudara dan saya. Ketidakpastian di dunia ini justru menunjukkan yang paling kita butuhkan adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan di dunia ini. Saudara, karena itu pengharapan Kristen bukanlah obat bius, bukanlah optimis buta yang hanya berharap dunia ini akan terus-menerus baik-baik saja. Tidak. Tapi pengharapan Kristen di dalam Kristus adalah kita tahu bahwa Dia tetap memegang kendali kehidupan. Dan Dia nanti akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Mari kita berdoa.